sebagaimana kita ketahui, saya yang mengkomplain tentang 54 juta DPT bermasalah, dan saya pula mengatakan bahwa akan terjadi rekayasa perolehan suara di hari H dengan quick count. Dan sekarang kita bisa mendapatkan 88.179 suara, menunjukkan perolehan langsung dari TPS. Anies Muhaimin itu 40. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi kawan-kawan sekalian yang berkumpul di sini. Jadi kami ini tim IT dari Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara Timnas Amin 01. Sebagaimana kita ketahui, saya yang mengkomplain tentang 54 juta DPT bermasalah, dan saya pula mengatakan bahwa akan terjadi rekayasa perolehan suara di hari H dengan quick count. Dan oleh karena itu maka kemudian saya sudah mempersiapkan sejak awal namanya DA4I atau DAPORI atau Dashboard Anies for Indonesia. Ini kita mengumpulkan suara real count dari TPS langsung. Dari C1 atau sekarang disebut langsung, CH ya? C hasil langsung. Nah, memang tidak cepat karena memang kita tidak cukup memiliki relawan cukup banyak, sehingga pengumpulan data itu kita sampling, dan sekarang kita bisa mendapatkan 88.179 suara. Sebarannya itu ada di 25 provinsi masuk, dan kemudian menunjukkan perolehan langsung dari TPS, dari pengentri data langsung itu, Anies Muhaimin itu 40,75% sampai jam berapa sekarang? 40,75%. Kemudian Prabowo Gibran itu 45,25%. Kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud itu 13,97%. Jauh ya? Ini tadi itu kalau saya pantau mulai dari sore itu Prabowo itu sempat 50%, tapi begitu pertambahan masuk itu dia turun terus trennya. Trennya turun terus. Jadi memang sampling data TPS yang tersebar di 25 provinsi ini sudah, misalnya kayak provinsi-provinsi besar itu juga masuknya besar gitu ya. Sehingga dan ini sudah merepresentasi 25 provinsi, dan yang ingin saya sampaikan adalah data ini itu kita berani menunjukkan sebarannya dan titik mana serta siapa yang mengentri data di TPS mana, dan ada bukti C1 plano atau C1 hasilnya itu. Nah, kira-kira itu. Jadi kami sangat yakin. Saya terus terang sejak tadi pagi itu tidak melihat TV, juga tidak mendengarkan berita-berita tentang quick count, karena saya sudah tahu sejak lama quick count itu kan memang upaya framing untuk mengklaim kemenangan di hari H. Dan saya berani untuk dicek titik mana siapa yang real count yang dilakukan KPU itu kan menggunakan Sirekap. Sirekap itu sudah saya riset ya nggak siap, ya kan? KPPS itu di BIMTEK itu Hamin 7 itu cuma Jakarta aja, padahal dia di BIMTEK kan 820.000 KPPS kan, TPS kan. Jakarta saja Hamin 7 itu dia nggak siap. Nggak siap itu ya aplikasinya nggak siap, karena aplikasinya cuma berbentuk APK, lalu kemudian juga ketika di trial itu errornya banyak sekali, sehingga sebenarnya dia itu memang tidak siap. Nah, kalau sebenarnya kan informasi dari banyak pihak ini adalah desain untuk membuat simulasi kemenangan sebenarnya. Tapi kan udah ketahuan bahwa itu sudah kita ketahui, banyak sekali pakar-pakar IT juga yang membahasnya bahwa ternyata sistem IT-nya itu sangat tidak proper. Banyak yang mempertanyakan sistem IT KPU, bahkan ada yang minta diaudit tapi tidak bahkan saya tegas datang ke KPU minta saya kalibrasi. Kalau kamu memang mau menggunakan Sirekap itu dan mengumumkan hari H, aku minta dikalibrasi. Kamu tunjuk 10 TPS, lalu 10 TPS itu masuk, hitungannya benar nggak? Lalu 100 TPS benar nggak? Dan itu ditolak. Nah, ditolak. Dan
Sehingga kemudian saya sudah mengatakan di beberapa podcast di Refli Harun dan juga di Bang Edi juga, kemudian di Hersu Penopoint, itu juga sudah saya katakan bahwa kalau si rekap itu dipaksakan, maka kemudian dia sangat mungkin dia hanya otak-atik saja, tidak menjumlah hasil dari TPS. Dan saya kira karena kemudian itu sudah tersebar dan hari ini saya tidak lihat si rekap itu menghasilkan angka. Bahkan report yang saya terima malah dia di-hack mati. Tetapi saya mengkhawatirkan satu hal, Mbak Rahma. Ada satu portal yang sejak tahun 2014 itu muncul, dan portal itu selalu hasilnya itu sama dengan KPU. Padahal dia tidak pernah ada punya saksi di TPS. Awal pemilu ini. Nah, kira-kira itulah. Ya, itu milik siapa? Maksudnya ini swasta bukan KPU resmi? Iya, tapi begini, saya itu kan sudah selalu mengikuti ya tahun 2014 itu untuk mengecek kita itu kan situngnya KPU itu selalu menghasilkan angka-angka yang hitungannya itu tidak masuk akal. Banyak sekali kan, misalnya 1 ditambah 1 menjadi 11, kan itu kan banyak. Salah input. Iya. Bukan salah Bukan salah input, itu salah hitung, ya kan. Lalu kemudian satu TPS itu harusnya kalau sistem IT ada business proses itu tidak mungkin lebih dari 306 karena jumlah suara itu kan cuma 306, tapi dia bisa menghasilkan 700 bahkan menghasilkan 1000 kan gitu. Itu banyak sekali. Nah ketika kita cek itu loh yang di KPU-nya begitu, yang di situnya juga begitu, kan begitu. Nah, jadi sama selalu hasil dari resmi KPU dengan kawal pemilu ini selalu sama dari 2014. Iya, 2019 juga begitu. 2019 Nah, kita tuh mempertanyakan, loh itu siapa yang mengentry? Bayangkan ya, para peserta untuk mendapatkan entry data dari TPS itu luar biasa upayanya. Bagaimana membuat saksi, bagaimana melakukan fintech, bagaimana kemudian melakukan sistem IT. Itu saja pasti gagal. Ini tiba-tiba ada orang seorangan saja gitu, tapi di framing sedemikian seolah-olah hebat, lalu tiba-tiba bisa mengentry data sama dengan KPU, bahkan lebih cepat dari KPU, dan hasilnya sama. Dan bahkan kalau KPU edit juga itu ya 2019 itu kita cek begitu, editing di sana, editing di sini gitu. Nah, sama-sama edit itu. Jadi, nah saya kok melihat si rekap mati, lalu tiba-tiba ini yang nyala. Nah ini awal pemilu ini ya. Saya mengkhawatirkan harus dicek siapa yang entry data, harus tandingkan implementing punya kita. Kalau EU memang punya C1, siapa yang entry data? Jangan bilang netizen. Dia kan selalu bilang netizen. Netizen itu siapa? Netizen punya identitas, iya kan? Nah sekarang itu bukan netizen, sekarang itu harus real orang itu punya NIK dan siapa ada di mana. Ya sampai sekarang kita nggak tahu karena kabarnya sih saya juga nggak melihat si rekap ya terus terang saja karena saya kan fokus punya saya sendiri, tapi kok banyak sekali info masuk ke saya dia di-hack, tidak menghasilkan angka. Ini Kalaupun itu di-hack, intensional. saya juga udah mengkhawatirkan itu nggak pasti, nggak bisa menghasilkan karena aplikasinya juga nggak siap, nggak ready dan sampai hamil. Kalau KPU itu selalu mengandalkan hitung manual berjenjang. Dia pegangannya itu selalu itu. Nah dulu dia punya situng dulu juga sudah banyak salahnya, kita gugat ke Bawaslu dinyatakan salah, lalu kemudian didelegitimasi sendiri oleh KPU sehingga kemudian situng itu tidak bisa digunakan sebagai dasar. Nah sekarang si rekap sebelum muncul itu sudah kelihatan bahwa dia itu nggak siap, tidak bisa dikalibrasi, tidak memiliki ISO 27001 juga gampangnya timbangan itu Mbak tidak di tera. Nah ini kan kita juga tanya, dan saya resmi atas nama Timnas itu mempertanyakan ini, mana kalibrasinya, mana ISO-nya, itu nggak ada. Dan bahkan ketika kemudian kita cek ke KPPS sampai H-7, H-6 itu dia belum berfungsi, KPPS-nya juga belum mencoba entry. Nah ya, ini kalau keadaannya seperti itu, apalagi katanya di-hack sekarang, berarti ini KPU hanya mengandalkan hitung manual berarti. Itu artinya bisa kita ketahui nanti loh paling lambat 20 Maret berarti. iya. Nah, jadi ini terlalu dini kalau kita menyimpulkan kemenangan Prabowo atau 02 sekarang. Ada quick count yang sudah diumumkan ya? Iya di televisi. Oh ya, karena saya terus terang nggak ngikutin quick count karena saya itu sudah sejak awal mengatakan quick count itu pasti framing. Ya. Udah pasti framing. Jadi dia mengklaim kemenangan di hari H supaya kemudian
rencana berikutnya itu berjalan. Gitu. Dengan Makanya saya nggak hasil mau- Kejahatan berikutnya. Iya, karena di televisi tadi saya sempat nonton sudah di-announce hampir bisa dipastikan ya sambil nunggu hasil resmi dari Quick Count bahwa ini adalah 02 menang 1 putaran. Kalau itu hampir bisa dipastikan, maka saya memastikan itu adalah framing.